Halo sobat, selamat datang kembali di channel kami Dunia Berita dengan berita-berita terhangat terupdate di hari ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya. Mantap! Gerindra mulai rasakan topeng asli PKS, Iskan sebut Dasko diktator. Tidak lama setelah usulan agar Gerindra gabung dengan PKS untuk menyongsong Pilpres 2024, ternyata timbul berbagai masalah yang entah kenapa terasa lucu. Belum lama wacana tersebut muncul, keduanya malah terlibat sebuah percekcokan yang lumayan intens. Ini terkait dengan rapat paripurna pengesahan RKUHP. Ternyata PKS bikin ulah dengan bertingkah galak seolah ingin tampil sebagai pahlawan pembela rakyat. Habibur Rahman geram dengan sikap anggota Komisi 8 DPR FPKS Iskan Kolbalubis yang menyebut Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko Ahmad diktator. Saya hadir di ruang rapat, saya ikut proses pembahasan RKUHP ini mulai dari komisi. Kebetulan kan beliau memang bukan dari Komisi 3. Tapi secara umum, saya juga mempertanyakan apakah etis berteriak-teriak, menggebrak meja, menuduh orang arogan, menuduh orang lain diktator, kata Habibur Rahman. Teriak? Gebrak meja? Menuduh orang arogan dan diktator? Memang tipikal PKS sih. Wajah asli PKS memang bisa terlihat kalau sudah terpojok dan kewalahan. Sebelumnya memang diberitakan kalau fraksi PKS walkout dari rapat paripurna. Semua fraksi setuju kecuali PKS yang memilih jalan sendirian entah kemana. Sebelumnya Iskan memang menyebut Dasko diktator saat rapat paripurna pengesahan RKUHP. Awalnya keduanya berdebat hebat saat Iskan ingin memberikan pandangan tapi tidak difasilitasi. Iskan tak terima pendapatnya dipotong oleh Dasko selaku pimpinan rapat. Iskan meminta waktu bicara tapi Dasko tidak mengizinkan. Di sanalah Iskan menyebut Dasko diktator. 3 menit hak saya berbicara, jangan kamu jadi diktator di sini, saya akan ajukan ke MK, kata Iskan. Ternyata Iskan memberikan usul pencabutan beberapa pasal dan RKUHP tersebut. Tentu saja tidak diperkenankan karena draft RKUHP sudah disetujui dan ditandatangani oleh semua fraksi. Kalau meminta pencabutan pasal-pasal tertentu, sama saja balik lagi ke pembahasan awal. Iskan berlagak mengancam jika tidak diberi waktu untuk interupsi, maka dia akan keluar dari rapat. Saya minta 3 menit saja, jangan Pak Sufmi jadi diktator di sini, kasih saya waktu. Kalau saya nggak dikasih waktu, saya keluar dari sini, katanya. Ternyata gertakan tersebut tidak pedulikan. Dasko mempersilakan jika ingin keluar. Dan terjadilah aksi walkout dari PKS. Seharusnya fraksi PKS ini lebih jantan dengan mengatakan kalau tidak diberi waktu berbicara, maka PKS akan angkat kaki dari politik Indonesia, angkat kaki dari Senayan, bahkan angkat kaki dari Indonesia. Sekalian PKS minggat saja dari negara ini. Tanpa PKS, Indonesia lebih baik dan adem tanpa kemunafikan bertopeng sok suci. Usai walkout dari PKS, rapat dilanjutkan dan akhirnya RKUHP tetap disahkan menjadi produk undang-undang atas persetujuan semua fraksi. Habibur Rahman menyebut peserta rapat harus mengikuti tata tertib yang berlaku. Berdasarkan tata tertib DPR RI Pasal 296 ayat 3, pimpinan rapat bisa menghentikan interupsi jika dinilai melenceng. Ini praktik yang sangat lazim di DPR, kami biasa begitu kok di Komisi 3 walaupun beda partai misalnya. Kita interupsi, oleh pimpinan rapat misal dianggap, oh ini keluar konteks ya, dihentikan, yang lain giliran bicara. Nggak lantas bersikap arogan dan berteriak-teriak menggebrak meja, menuduh orang diktator, itu kan arogan sekali perilaku seperti itu, sambungnya. Fraksi PKS melenceng dengan meminta pencabutan pasal yang kita tidak tahu pasal apa yang diributkan. Padahal fraksi PKS di rapat komisi menyatakan setuju dengan beberapa catatan yang perlu diperhatikan. Lalu ada tanda tangan juga. Kalau begini ceritanya, jangan harap Gerindra rujuk dengan PKS. Sulit. Lagi pula Gerindra mau jadi Nasdem kedua? Nasdem sudah dihabisi publik dengan sentimen masif super negatif. Bahkan Nasdem disebut Nasdrun. Jangan sampai Gerindra juga diberi julukan yang mirip. Misalnya, apa ya, Gerindrun mungkin. PKS memang keterlaluan sih. Mau anti-mainstream, silakan. Mau jadi oposisi sampai lebaran kuda juga dipersilakan. Tapi kalau bertingkah lebay mirip anak-anak, ini sama saja minta ditampar. Bersikap melenceng dari konteks pembahasan, tapi berani ngamuk dan walkout.
Rapat pengesahan Kom minta cabut pasal yang seharusnya dibahas di awal? Bukan PKS namanya kalau tidak bertindak konyol dan keterlaluan. Bagaimana menurut Anda? Sumber, seword.com. Terima kasih telah mengunjungi channel kami, semoga bermanfaat, salam sejahtera selalu, jangan lupa like, komen dan subscribe-nya, sampai jumpa lagi di berita-berita kami.